Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wafika Aziza, NIM 210209073 dari kelas 21A2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul A Monoclonal Antibody Based Capture ELISA for Aprin. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bioteknologi Farmasi yang diampu oleh Bu Bangkit Rizka M.Farm. Ini untuk jurnal yang saya review. Pendahuluan, aprin dan risin keduanya anggota keluarga tipe 2 protein penonaktifan ribosom atau RIP yang menghambat sintesis protein eukariotik yang menyebabkan apoptosis dan kematian sel. Aprin ditemukan dalam biji Jequirity atau rosario tanaman, Abrus precatorius L, dan asli daerah tropis atau subtropis di dunia. Aprin adalah racun protein heterodimerik yang terdiri dari rantai A dan rantai B yang dihubungkan bersama dengan disulfid tunggal. Rantai A aktif katalitik adalah N-glikosidase yang mematikan RNA ribosom 28S tikus pada posisi 4324 sehingga mencegah ribosom dari mengikat faktor pemanjangan atau EF1 dan 2 yang menyebabkan penghambatan sintesis protein dan akhirnya kematian sel. Aprin B chain adalah lektin yang berikatan dengan reseptor karbohidrat permukaan sel yang memfasilitasi endositosis yang dimediasi reseptor dari toksin AB. Keracunan aprin dapat terjadi melalui berbagai rute yang mempengaruhi toksisitasnya. Rute keracunan adalah gastrointestinal inhalasi atau kulit. Kasus keracunan aprin telah dikaitkan dengan konsumsi yang tidak disengaja Precatorius benih oleh anak-anak. Karena tidak ada obat penawar untuk racun aprin, satu-satunya pengobatan yang tersedia adalah perawatan suportif untuk mengurangi efek toksin. Dalam kasus keracunan aprin melalui konsumsi, pengobatan saat ini terjadi dari induksi emesis bilas lambung, arang aktif, dan irigasi seluruh usus aprin untuk manusia telah dilaporkan berkisar 10-1000 mikrogram per kilogram melalui konsumsi oral dan 3,3 mikrogram per kilogram jika disuntikan. Pada tikus, aprin terbukti 31,4 kali lebih mematikan daripada risin dengan LD 0,7 mikrogram per kilogram versus 22 mikrogram per kilogram bila diberikan secara intravena. Bahan yang digunakan yang pertama ricin murni, yang kedua toksin aprin atau isomer campuran, yang ketiga INC, yang keempat aprin chain dan aprin B chain, yang kelima garis sel hibridoma, yang keenam albumin serum sapi atau BSA, yang ketujuh imunoglobulin G antitikus kambing atau seluruh molekul, yang kedelapan polioksietilen sorbitan monolaurat atau twin 20, yang kesembilan protein G, 10 0,02 molar TRIS buffer salin atau TBS, yang ke-11 0,9% NaCl pH 7,4, 12 0,01 molar fosfat buffer salin atau PBS, 13 0,138 molar NaCl, 14 0,0072 molar KCl, 15 HRP, 16 pelat mikrotiter maxisort, 96 well nunch, 17 substrat supersinyal pico dan femto max sensitivity, 18 susu kering tanpa lemak anyelir atau NFDM, 19 gel Nupage 4-12% Bistris dan kit Silver Express atau LC6100. Metode yang pertama, prosedur dan pemurnian antibodi monoklonal. Sel hibridoma ditanam menggunakan media hibridoma standar kami dalam CO 4% pada 37 derajat Celcius. Sejumlah kecil atau biasanya kurang dari 10 ml cairan asites. Antibodi dimurnikan dari cairan asites dengan kromatografi afinitas pada protein G separos. Antibodi yang terikat dielusi dengan glisin HCl 0,1 molar pH 2,7 dan kemudian didialisis melawan PBS.
Konsentrasi protein ditentukan dengan BCA, kit, atau Pierce menggunakan metode pelat mikro yang disarankan oleh pabrikan. Antibodi dikonjugasikan dengan biotin menggunakan IEZ, link, sulfo NHSLC, biotin atau Pierce seperti yang dijelaskan menggunakan reagen biotin kelebihan molar 50 kali lipat. Konjugasi biotin dievaluasi menggunakan kit kuantisasi Pierce biotin sesuai dengan protokol pabrikan. Isotip antibodi ditentukan oleh ELISA menggunakan pelat mikrotiter berlapis toksin dan konjugasi peroksidase lobak. Antibodi spesifik isotip dan dengan kit isotip antibodi monoklonal tikus isostrip. Metode yang kedua adalah metode ELISA. ELISA langsung seperti yang dijelaskan sebelumnya menggunakan pelat mikrotiter hitam yang dilapisi dengan 100 mikroliter per sumur dari mikrogram per mili larutan toksin dalam buffer natrium karbonat 0,05 molar pH 9,6 mAbs antiaprin berlabel biotin pada 1 mikrogram per mili digunakan pelat diinkubasi selama 3 menit pada suhu kamar dan jumlah luminescence direkam menggunakan pembaca lempeng Victor 3. Tangkap ELISA untuk evaluasi rutin pemasangan antibodi. Pelat mikrotiter hitam dilapisi dengan 50 mikroliter per sumur 2 mikrogram per mili larutan antiaprin MAb dalam buffer karbonat semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Pelat dicuci dengan TBST dan situs reaktif yang tersisa diblokir dengan 3% NFDM TBST selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pelat kemudian dicuci dan toksin ditambahkan mulai dari 300 nanogram per mili diikuti dengan seri pengenceran 2 kali lipat. Sumur 0 racun berfungsi sebagai kontrol. MAb antiaprin berlabel biotin pada 5 mikrogram per mili dalam 3% NFDM TBST ditambahkan dan pelat diinkubasi selama 1 jam pada 37 derajat Celcius. Streptavidin terkonjugasi HRP atau pengenceran 1:20.000 dalam TBST ditambahkan dan cawan diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pelat diberi pencuci akhir dan substrat supersignal Pico extend duration ditambahkan. Pendaran diukur pada 3 menit dalam pembaca pelat mikro Perkin-Elmer Victor 3. Protokol capture ELISA yang dioptimalkan menggunakan 50 mikroliter per sumur 2 mikrogram per mili larutan LS04ABX untuk melapisi pelat mikrotiter dan antibodi pendeteksi berlabel biotin LS13ABX digunakan untuk 1 mikrogram per mili substrat supersignal femtomax sensitivity digunakan untuk pelat dicuci 12 kali mengikuti langkah streptavidin untuk menurunkan sinyal non-spesifik. Metode yang ketiga adalah elektroforesis SDS patch untuk noda perak dan western blotting. Reagent abrin A chain, abrin B chain pada konsentrasi 50 nanogram per sumur dengan ada atau tidaknya zat bereduksi 0,05 molar DTT dipisahkan dengan sodium dodecyl sulfat atau SDS polyakrilamid gel elektroforesis atau patch dengan gel nu-patch 4-12% bis tris atau invitrogen diikuti dengan pewarnaan silver atau western blotting. Satu gel selanjutnya diwarnai perak menggunakan kit Silver Express sesuai dengan instruksi pabriknya. Invitrogen untuk gel yang tersisa. Protein yang diselesaikan dipindahkan ke membran PVD-F atau invitrogen iBlood. Lapu diblokir dalam 5% susu tris buffer salin 0,1% twin 20 buffer
Kemudian diperiksa dengan masing-masing 10 antibodi LSABX monoklonal pada konsentrasi 5 mikrogram per mili dalam larutan penghambat diikuti oleh antibodi sekunder atau terkonjugasi peroksidase HRP antitikus kambing 1:3000. Teknologi pensinyalan sel. Blood diinkubasi dalam larutan burst ICL Western blotting substrat pita protein dari aktivitas peroksidase ke substrat chemiluminescence dikembangkan dan dideteksi menggunakan sistem pencitraan ChemiDoc MP standar berat molekul dibeli dari Invitogen. Metode yang keempat, tangkap ELISA dengan abrin atau ricin di dekat neighbor extract. Untuk mengevaluasi spesifitas antibodi abrin monoklonal terhadap protein penonaktif ribosom tanaman lain atau RIPS, ekstrak dari 46 abrin dan ricin tetangga dekat diperoleh dari Julie R. Avila. Ekstrak mentah berada di 13,2 mikrogram per mili atau 20 mikrogram per mili. ELISA tangkapan paling sensitif menggunakan supersignal femtomax sensitivity substrat dan pelat dicuci 12 kali mengikuti langkah streptavidin untuk menurunkan sinyal non-spesifik. Metode yang terakhir adalah uji sitoksisitas sel vero. Sel vero dikultur dalam Dulbecco modified Ige medium atau DMAM glukosa tinggi plus 10% serum janin sapi dan diinkubasi dalam inkubator yang dilembabkan 37 derajat Celcius 5% CO2. Sel dicobakan dan disesuaikan menjadi 0,5 kali 105 sel per mili. Diunggulkan ke dalam pelat kultur jaringan 96 sumur bersisi hitam, bagian bawah bening pada suhu 100 mikroliter per sumur dan dibiarkan melekat semalaman 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Media kemudian dihapus dan 100 mikroliter DMAM segar yang mengandung abrin atau ricin dengan dan tanpa pengenceran MAB pra-inkubasi 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan. Pelat kemudian diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 2 jam, media dibuang dan media baru ditambahkan. Sel-sel kemudian diinkubasi selama 48 jam pada 37 derajat Celcius. Sitotoksisitas diukur sebagai berikut. 100 mikroliter dari sel titer glow pada 1:5 dalam PBS ditambahkan ke masing-masing sumur dan pelat dikocok selama 2 menit untuk melisiskan sel. Setelah 10 menit pada suhu kamar, pendaran diukur menggunakan pembaca pelat Victor 3 atau tutup dilepas dari pelat untuk sinyal yang lebih baik. Signifikasi statistik dihitung menggunakan student to tell unbright t-test dengan p-nilai kurang 0,05 dianggap signifikan. Hasil yang pertama, karakterisasi antibodi monoklonal anti-abrin. Anti-abrin MABS dari 10 lini sel hibridoma ditumbuhkan dan dimurnikan dari cairan asites dengan kromatografi afinitas pada protein G separos. Antibodi tersebut disebut sebagai LS02ABX, LS03ABX, LS04ABX, LS05ABX, LS06ABX, LS07ABX, LS08ABX, LS10ABX, LS11ABX, dan LS13ABX. 7 dari MAB memiliki rantai terberat IgG 1 kappa dengan rantai ringan kappa, sedangkan sisanya adalah IgG2A atau IgG2B. Kappa dan 1 memiliki rantai ringan lambda. Setiap antibodi berhasil diberi label dengan biotin dengan rata-rata 2-4 molekul biotin per molekul IgG. Noda perak dan noda barat. Dalam upaya untuk menentukan apakah MAB ini mengikat rantai A atau B dari toksin, setiap MAB digunakan untuk menyelidiki Western blot. Elektroforesis stok abrin dan ricin kami diikuti dengan pewarnaan perak mengungkapkan banyak pita. Ricin terdiri dari holotoksin
aglutinin dan masing-masing subunit A dan B ketika dielektroforesis tanpa DTT. Demikian pula abrin tereduksi terutama terdiri dari holotoksin, beberapa aglutinin, rantai A dan rantai B. Penambahan DTT ke bahan abrin menghasilkan penurunan aglutinin dan holotoksin yang signifikan. Tetapi peningkatan subunit A dan B, sampel kontrol rantai A abrin atau tanpa zat pereduksi memiliki dua isomer rantai A yang dominan. Kontrol rantai B abrin yang tidak tereduksi menunjukkan rantai B yang diharapkan serta spesies dengan berat molekul lebih tinggi yang memungkinkan besar adalah holotoksin. Hasil tipikal ditunjukkan pada untuk MAB, LS04ABX, dan LS13ABX, tetapi hasil serupa diperoleh untuk masing-masing MAB atau data yang tidak ditampilkan. Semuanya diamati berikatan kuat dengan abrin holotoksin dan rantai A. Mengikat aglutinin lemah tetapi ada pada imunoblot. Tidak ada MAB yang mengenali rantai B abrin atau segala bentuk sin. Hasil yang ketiga, pengikatan antibodi monoklonal ke toksin abrin dan subunit rantai A dan B individu. Western blot menunjukkan bahwa antibodi ini diarahkan terhadap rantai A. Kami menggunakan ELISA langsung untuk mengkonfirmasi spesifisitas ini. Toksin abrin, rantai A, dan rantai B digunakan untuk melapisi pelat 96 sumur dan pengikatan MAB anti-abrin berlabel biotin diukur. Dengan pengecualian MAB LS04ABX yang terikat dengan buruk pada abrin yang dilumpuhkan pada plat ELISA plastik. ABX mengikat kuat toksin abrin atau kolom hitam dan rantai A abrin atau kolom abu-abu. Dibandingkan dengan tanpa kontrol toksin atau kolom abu-abu terbuka. P nilai kurang dari 0,05. Sebaiknya sangat berkurang atau tidak ada pengikatan pada rantai B atau kolom hash yang diamati dibandingkan dengan toksin abrin atau rantai abrin A. Ikatan lemah P kurang 0,05 yang diamati dalam ELISA oleh beberapa MAB ke standar rantai B dapat mencerminkan pengamatan dalam percobaan di atas menunjukkan beberapa kontaminasi rantai A dari persiapan rantai B. Pengikatan rantai B setidaknya urutan besarnya kurang dari sinyal yang terlihat dengan rantai A abrin atau abrin setelah sinyal kontrol dikurangi. Hasil yang keempat, monoklonal tangkap ELISA untuk abrin. 10 MAB anti-abrin dievaluasi kemampuannya untuk berfungsi sebagai antibodi penangkap atau pendeteksi dalam format ELISA penangkap atau sandwich. Hasil ini dinyatakan sebagai batas bawah deteksi atau LOD untuk setiap kemungkinan kombinasi antibodi dirangkum. Mereka dinyatakan sebagai nilai dalam nanogram per mili yang memberikan sinyal di atas rata-rata sinyal kontrol tanpa racun ditambah 3 SD. Jelas mayoritas antibodi gagal mengikat toksin dalam larutan untuk menangkap toksin. Dari 100 kemungkinan kombinasi, hanya 4 pasangan penangkap dan detektor yang menghasilkan LOD kurang dari 10 nanogram per mili. Pasangan deteksi tangkap ini adalah LS04ABX dengan LS11ABX, LS04ABX dengan LS13ABX, LS06ABX dengan LS08ABX, dan LS08ABX dengan LS11ABX. Karena ini merupakan eksperimen pendahuluan yang tidak menggunakan substrat yang paling sensitif, mereka dievaluasi lebih lanjut. Hasil yang kelima, kekhususan abrin tangkap ELISA terhadap protein penonaktif ribosom tanaman lain atau RIPS. Protein penonaktif ribosom dari keluarga tipe 1 dan tipe 2 lazim di kerajaan tumbuhan. Seseorang harus mempertimbangkan apakah mungkin ada reaktivitas silang antara abrin dengan RIP lain yang menghasilkan false positif dalam pengujian. Studi sebelumnya telah menguji spesifisitas perangkat aliran lateral yang tersedia secara komersial terhadap 35 ekstrak mentah tetangga terdekat. Para penulis melaporkan bahwa ekstrak dengan pengecualian Abrus laevigatus dinyatakan negatif
pada konsentrasi 10 mikrogram per mili abrin dan ekstrak identik yang digunakan di atas ditambah 10 ekstrak tambahan diuji di sini. Ekstrak ini diuji dalam rangkap 3 pada 3 mikrogram per mili dengan capture ELISA yang dioptimalkan. Semua 46 ekstrak tetangga dekat yang diuji di sini negatif, termasuk Abrus leavigatus. Hanya abrin dari Abrus precatorius ekstrak positif dalam pengujian. Hasil yang keenam, MAB netralisasi sitotoksisitas abrin dalam sel. MAB yang dipilih dicampur terlebih dahulu dengan toksin untuk menentukan apakah mereka dapat menetralkan toksin. Dalam percobaan ini, abrin digunakan pada 5 nanogram per mili dan campuran toksin dan antibodi mengandung MAB pada 50 mikrogram per mili dan menunjukkan bahwa pemberian antibodi saja tidak memiliki efek toksik pada pertumbuhan sel vero. Selanjutnya, toksin premising dengan MABS, LS02ABX, LS03ABX, LS04ABX, LS07ABX, LS08ABX, LS10ABX, atau LS11ABX hanya memiliki efek minimal pada sitotoksisitas abrin. Sebaliknya, pencampuran MAB LS13ABX dengan toksin menunjukkan toksisitas relatif 54%. Mencampur 3 MAB LS02 plus 07 plus 13 ABX menghasilkan penurunan yang lebih besar dalam sitotoksisitas relatif hingga 41% dibandingkan dengan paparan abrin saja. Sebagai kontrol untuk spesifisitas antibodi sitotoksisitas, resin diamati tidak dihambat oleh antibodi yang sama yang digunakan dalam uji sel vero. Ini referensi yang terdapat dalam jurnal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.